teman-teman semua, kami dari kelompok 13, kami ingin membahas tentang materi dari mata kuliah UMKM dan Koperasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan data diri kami sebagai berikut. Yang pertama, Rosalinda Dewi Ganggut. Yang kedua, Gracia Intan Pehibur. Dan yang ketiga, Paulina Marlis Puspita S. Gadikapu. Jadi kami dari kelompok 13 akan membahas tentang ekuitas dan sisa hasil usaha koperasi. Yang pertama, ekuitas. Ekuitas didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva atau aset dikurangi dengan pasiva atau kewajiban. Jadi pada prinsipnya, ekuitas adalah kekayaan bersih yang berasal dari investasi pemilik dan juga dari hasil kegiatan usaha perusahaannya. Definisi ekuitas secara umum. Apa yang dimaksud dengan ekuitas atau equity? Secara umum, pengertian ekuitas ialah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Yang berikut, menurut PSAK 2002, pasal 49, pengertian ekuitas ialah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi, hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap perusahaan tersebut. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha, atau ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan dari profit selama tahun-tahun berjalan dengan modal mula-mula. Dan rumus akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Selanjutnya, tujuan ekuitas. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan yang lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya, serta merupakan tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan berkaitan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, batas perlindungan, dan urutan penyerapan rugi. Selanjutnya, ekuitas koperasi terdiri dari yang pertama, modal anggota. Modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha dari setoran anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, di mana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota. Simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Yang kedua, modal sumbangan. Modal sumbangan yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. Yang ketiga, modal penyertaan. Modal penyertaan yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan demi meningkatkan usaha koperasi. Yang keempat, modal penyetaraan partisipasi anggota, yaitu kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota itu sendiri. Yang kelima, sisa hasil usaha atau SHU periode berjalan.
SHU yaitu selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu dan belum dialokasikan ke berbagai dana. Yang keenam, cadangan. Cadangan yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Selanjutnya, setoran dan penarikan ekuitas anggota. Untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ekuitas koperasi, harus dicatat secara terinci jenis ekuitas koperasi yang sedang ditransaksikan. Jika merupakan transaksi setoran simpanan pokok anggota, harus digunakan akun simpanan pokok di sisi kredit. Demikian juga, jika merupakan transaksi setoran simpanan wajib anggota, harus dicatat dan digunakan akun simpanan wajib di sisi kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Pengertian SHU. Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25/1992 adalah sebagai berikut. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Di dalam AD atau ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut. Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut. 1. SHU total koperasi pada 1 tahun buku. 2. Bagian atau presentase SHU anggota. 3. Total simpanan seluruh anggota. 4. Total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. 5. Jumlah simpanan per anggota. 6. Omset atau volume usaha per anggota. 7. Bagian atau presentase SHU untuk simpanan anggota. 8. Bagian atau presentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha atau SHU. Menurut Atmaji, faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha biasanya dicerminkan oleh indikator keuangan seperti modal sendiri, modal luar, volume usaha. Namun di sisi lain, indikator non-keuangan juga mempengaruhi perkembangan SHU itu sendiri. Misalnya jumlah anggota, jumlah tenaga kerja beserta unit koperasi itu sendiri. Menurut Ira Mani dan Kristijadi, faktor yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi diantaranya adalah volume usaha, jumlah anggota koperasi dan jumlah simpanan atau modal sendiri, serta jumlah hutang atau modal asing. Cara menghitung SHU anggota pada usaha simpan pinjam koperasi. SHU per anggota, sisa hasil usaha anggota sama dengan jasa usaha anggota ditambah jasa modal anggota. 1. Rumus untuk mengetahui jasa modal anggota atau JMA. Jasa modal anggota sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali presentasi jasa modal dikali SHU. 2. Rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota atau JUA. Di dalam koperasi simpan pinjam, jasa usaha anggota terdiri dari 2, yaitu jasa penjualan dan jasa pinjaman.
Jasa penjualan diberikan atas kontribusinya melakukan pembelian di koperasi, sementara jasa pinjaman didapatkan atas aktivitasnya melakukan pinjaman. Tapi biasanya yang dihitung adalah jasa penjualannya yang rumusnya jasa usaha anggota sama dengan penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi dikali persentase jasa modal anggota dikali sisa hasil usaha. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. 1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. 2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. 3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. 4. SHU anggota dibayar secara tunai.